Kisahkan pada zaman dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari desa, di bumi Kalimantan, hiduplah wanita tua dan seorang anak gadisnya. Mereka hidup serba kekurangan. Sang ibu yang kesehariannya hanya berkebun dan hasilnya dia jual ke pasar. Semua itu ia lakukan untuk memenuhi kebutuhannya dan anak gadisnya. Anak wanita tua itu sangat cantik, namun sayang, kelakuannya tak secantik wajahnya. Dia sangat pemalas dan tidak mau membantu ibunya sama sekali. Pekerjaannya setiap hari hanya bersolek dan mempercantik diri. Di saat sang ibu baru saja pulang dari pasar, sang anak mengeluh dan berkata, "Lama sekali sih, Bu. Aku lapar, Bu. Lihat di rumah, tidak ada makanan apa-apa." Sang ibu pun menjawab, "Maaf ya, Nak. Ibu baru saja dari pasar. Tapi kan masih ada sedikit lauk di meja." "Aku bosan makan makanan itu, Bu. Setiap hari hanya dengan daun singkong," ucap si anak. Mendengar ucapan anaknya itu, sang ibu sangat bersedih karena sang anak tidak mau makan makanan itu. Hanya makanan itulah yang bisa ibunya masak. Dikarenakan dia tidak mampu membeli daging ataupun ikan. Namun, sang gadis sama sekali tidak peduli dengan kondisi keuangan keluarganya. Pada suatu malam, ketika sang ibu sedang melamun, memikirkan kondisi keuangannya, tiba-tiba sang ibu dikejutkan oleh anaknya yang meminta baju baru. "Bu, aku ingin baju baru. Besok ibu harus membelikannya untukku." Sang ibu yang merasa kasihan dan tak tega dengan anaknya, kemudian menjawab, "Iya, Nak. Besok ibu akan membelikannya. Tapi kamu harus ikut ibu ke pasar, karena ibu tak tahu ukuran bajumu." Keesokan harinya, mereka berangkat bersama menuju pasar. Tiba-tiba di perjalanan, sang anak berkata kepada sang ibu, "Ibu jangan jalan di sampingku. Ibu harus jalan di belakangku. Aku tidak mau jalan bersamamu, Bu. Aku tidak mau terlihat jelek di depan orang-orang yang melihatku. Lihatlah ibu sangat dekil. Aku malu, Bu. Pokoknya ibu jalan di belakangku." Mereka berdua akhirnya berjalan, saling berjauhan. Sang ibu berjalan di belakang anaknya. Tiba-tiba di tengah perjalanan, sang anak bertemu dengan temannya. Dan temannya pun bertanya, "Apakah orang tua yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu?" "Bukan, dia itu adalah pembantuku," jawab si anak tanpa merasa bersalah mengatakan itu. Sang ibu yang mendengar ucapan anaknya sangat merasa sedih ketika mendengar anaknya mengucapkan kata-kata itu. Tak lama setelah itu, sang anak bertemu lagi dengan temannya yang lain. Dan temannya pun menanyakan hal yang sama kepada anak gadis itu. "Apakah orang tua yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu?" "Bukan, dia bukan ibuku. Dia adalah pembantuku," ucap si anak. Sampai pada suatu ketika, ibunya sangat merasa sedih dan dia pun berkata sambil meneteskan air mata, "Oh anakku, tega sekali kau mendurhakai ibumu ini yang sudah melahirkan dan merawatmu hingga besar. Entah murka apa yang akan kau terima dari Tuhan." Mendengar apa yang ibunya katakan, sang anak pun menangis dan memohon ampun. Tapi sayang, semua itu sudah terlambat. Perlahan-lahan kakinya berubah menjadi batu, sampai ke sekujur tubuhnya berubah menjadi batu.
Semua orang pun kaget melihat peristiwa aneh itu. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang, batu itu masih ada dan masih mengeluarkan air mata hingga dinamakan batu menangis. Itulah cerita rakyat asal-muasalnya batu menangis yang bisa kami ceritakan. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S, seduluran Selawase.